Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Doni99. Tentu di channel ini saya selalu membagikan seputar mindsetnya para pembisnis atau pengusaha sukses terlebih dahulu. Dan selain itu saya membagikan motivasi-motivasi untuk membangunkan atau membangun karakter atau memberikan semangat kepada anak muda-mudi yang ingin terjun ke dunia pembisnis atau pengusaha. Tentunya kalian yang sudah menonton video ini, kalau memang suka boleh di subscribe dan boleh di like. Dan kalau misalkan ada unek-unek atau ingin yang disampaikan dalam benak kepala kalian, boleh diutarakan di kolom komentar. Dan jika ini manfaat buat kalian atau buat sahabat kalian, buat keluarga kalian, boleh di share, karena itu bisa menambah semangat saya untuk terus beredukasi, membagi seputar mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Tentu saya sendiri pun ingin merasakan dalam artian bukan hanya saya aja yang ikut sukses, meskipun saya seorang perintis dan saya memulai dari yang namanya hal-hal terkecil dulu. Karena yang namanya sukses itu bukan hanya terkait dengan seberapa besarnya kamu mendapatkan materi atau finansialnya, kan, tetapi sukses itu sebagaimana kalian mengerjakan sesuatu yang kalian kerjakan tuh semaksimal mungkin dan konsisten. Nah, itu sudah termasuk kesuksesan dalam hidup. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membacakan biografi ataupun sejarah nabi kita yang nabi kita Muhammad SAW, yang pada zamannya, jadi beliau juga seorang pengusaha atau pembisnis. Nah, Nabi Muhammad SAW memulai berdagang sejak usia muda. Mengikuti pamannya Abu Thalib ke Syam, perjalanan dagang ini mengajarkan beliau tentang ilmu perdagangan. Ya, saya alhamdulillah dididik kedua orang tua saya sebagai pedagang juga. Tentu suatu kebahagiaan atau kebanggaan saya sudah lahir di muka bumi ini dengan wasilah kedua orang tua, dan orang tua pun mendidik saya dengan secara sistematis dalam artian berdagang gitu. Ya, berdagangnya meskipun tidak berdagang seperti orang-orang yang benar-benar dalam artian udah bisa kesana kemari, ya, yang penting cukup buat kehidupan sehari-hari. Namun saya juga mengambil pelajaran dari kedua orang tua saya, karena yang namanya hidup tentu kita harus bisa membawa diri kita dalam kehidupan yang akan datang. Jadi kita lanjutkan. Perjalanan dagang ini mengajarkan beliau tentang ilmu perdagangan dan membangun reputasi kejujuran yang menjadi ciri khas beliau dalam berbisnis. Nah, ini perlu kita tingkatkan lagi ketika kita menjadi seorang pengusaha atau pembisnis, baik itu bisnis apapun yang termasuk tuh berdagang. Jadi utamakan kejujuran dan kepercayaan yang beliau bangun menarik perhatian Khadijah. Nah, tentu ketika kita juga memulai bisnis dan mulai berdagang, ya, meskipun tidak untung besar, yang penting utamakanlah kejujuran, supaya suatu saat nanti bukan hanya untung dalam berdagangnya saja, tapi kita bisa menjalin silaturahmi, bisa menjadi menarik perhatian orang, biar menjadi kepercayaan gitu.
Ini juga menjadi jual beli ya, jual beli dalam marketing. Kita tuh dipercaya orang meskipun nanti suatu saat nanti harganya harganya sedikit naik, kalau mereka sudah percaya ke kita pasti ya itu akan tetap terjalin ya. Yang kemudian menjadi istri beliau. Nah, subhanallah ya, Allah sudah sudah memberikan yang terbaik buat Nabi kita Muhammad SAW, dan juga banyak investor lainnya ya. Tentu ketika seorang sudah memiliki kepercayaan dirinya dan memiliki keutamaan dalam dirinya tuh untuk jujur ya, banyak di era-era sekarang juga, di era zaman sekarang tentu banyak orang yang sukses berawal dari kejujuran ya. Ketika dia disuruh begini, disuruh harus begini, yang tidak baik misalkan disuruh tidak baik namun dia menolaknya gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang sukses dalam karir atau berbisnis, pengusaha, tentu yang diutamakan tuh kejujuran. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kisah berdagang Nabi Muhammad SAW. Mulai muda, Nabi Muhammad pertama kali ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ketika berusia 9 atau 12 tahun. Kita yang sudah berumur berapa nih? Kalau saya umur 26. Nah, ini juga menjadi sudah terlewatkan jauh banget. Nabi kita pun sudah diajarkan berdagang 9 tahun atau 12 tahun. Nah, Masya Allah ya, sejak dini sudah diajarkan untuk berdagang. Nah, perjalanan dagang ke Syam, sekarang Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon, adalah salah satu kisah penting dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pedagang. Nah, patut kita tiru juga nih ya, baginda Nabi kita pun berdagang, kita pun harus berdagang. Tentu berdagangnya harus yang baik dan tentu kejujuran yang ditamakan. Kejujuran dan amanah. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebagai pedagang yang jujur dan amanah, sehingga banyak pembeli dan investor yang mempercayainya. Masya Allah. Jadi ketika kita ingin sukses, tentu ada aturan-aturan. Kalau misalkan aturan berdagang kita kalkulasinya misalkan harus tinggi harganya, padahal kita modalnya dikit, itu tidak akan menjadi kesuksesan atau keberhasilan dalam berdagang. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah diceritakan dia dagang tuh benar-benar detail, ini harganya segini dan dijual segini ya. Terus hadanya juga sangat baik sekali. Khadijah sebagai investor, Khadijah yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW adalah salah satu investor yang mempercayakan modalnya kepada beliau. Prinsip berdagang, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan prinsip yang berdasarkan syariat Islam, seperti kejujuran, menghindari penipuan, dan mengambil keuntungan yang wajar. Nah, di sini kita harus bisa memahami ketika kita berjualan, jangan hanya memikirkan keuntungan besar ya, tapi yang hal wajar, karena niatkan ibadah, niatkan berdagang kita tuh beribadah, bukan hanya sekedar pencapaian nilai yang besar gitu. Jadi next kita lanjut lagi, sukses berbisnis berkat kejujuran dan amanahnya. Nabi Muhammad SAW sukses dalam berbisnis dan menjadi seorang pedagang yang disegani. Masya Allah. Kisah berdagang Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan prinsip berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Beliau menjadi teladan bagi umat Islam dalam berbisnis dan meraih kesuksesan di dunia baik di akhirat. Nah, kita pun sebagai umatnya tentu harus melihat atau mengikuti, setidaknya mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan berbisnis atau
menjadi seorang pengusaha, berdagang lah. Jadi harus menanamkan rasa kejujuran, amanah, ya itu hal yang harus kita ambil dari kebaikan dan akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah nanti, dan kita yang sedang berjuang membangun ekonomi kita, membangun usaha atau bisnis, ingin seperti Nabi Muhammad SAW dalam berbisnisnya tuh sukses. Dikatakanlah sukses bukan berarti sukses tuh hanya menilai dari keuntungan atau nilai materinya saja, akan tetapi ambil hikmah dan pelajarannya, yaitu tentang kejujuran. Karena kejujuran itu bisa membuat kita orang lain dan siapapun yang melihat kita akan percaya kepada kita. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.